Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terpilih. Hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sering luput dari perhatian, namun memiliki dampak besar bagi kehidupan kita. Bagaimana kebaikan yang kita tunjukkan kepada individu tertentu dengan niat tulus, terkadang justru dapat membawa dampak negatif bagi perjalanan hidup kita. Islam, agama yang mulia, memang mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan menebar kasih sayang. Namun, Islam juga memberi hikmah agar kita bijaksana dalam membaca tanda-tanda, memahami karakter manusia, serta melindungi diri dari mereka yang berpotensi menyalahgunakan kebaikan kita. Melalui video ini, insya Allah, kita akan mempelajari 7 cara Islami untuk mengenali dan mengelola hubungan yang mungkin menjadi tantangan bagi keseimbangan spiritual dan emosional kita. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena diskusi ini tak hanya relevan, tetapi juga sangat penting demi menjaga kebahagiaan jiwa dan keberkahan hidup Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalannya yang lurus. Amin. Pelajaran pertama, memahami perilaku manipulatif. Nabi Muhammad memperingatkan bahaya perilaku manipulatif yang sering mengeksploitasi kebaikan orang lain untuk keuntungan pribadi. Orang manipulatif mungkin tampak ramah dan mendukung, tetapi niat mereka biasanya egois dan penuh tipu daya. Mereka menggunakan taktik seperti sanjungan berlebihan, membuat rasa bersalah, atau berpura-pura menjadi korban untuk mengontrol dan memengaruhi orang lain. Islam mengajarkan kita untuk bijaksana dan berhati-hati dalam berinteraksi. Mengenali pola manipulasi adalah langkah pertama dalam melindungi diri dari eksploitasi. Al-Quran memberikan panduan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengingatkan kita untuk waspada terhadap sifat-sifat yang menjauhkan dari kebenaran. Manipulasi sering terlihat dari perasaan terkuras, dimanfaatkan, atau tidak dihargai setelah berinteraksi dengan seseorang. Penting untuk memperhatikan pola ini dan mempercayai insting Anda. Jika merasa terjebak dalam situasi seperti ini, tetapkan batasan dengan tegas namun sopan, dan pastikan batasan tersebut dihormati. Dukungan dari teman dan keluarga yang terpercaya juga membantu menjaga kesejahteraan Anda. Dengan memahami perilaku manipulatif, kita dapat melindungi diri dan tetap berada di jalan yang benar. Bersikaplah hati-hati dalam interaksi dan mintalah bimbingan kepada Allah. Kesadaran ini membantu kita menjaga kedermawanan dan kebaikan tanpa menjadi korban eksploitasi. Pelajaran kedua, menetapkan batasan. Islam mendorong kita untuk menetapkan batasan sehat demi melindungi kesejahteraan dan menjaga integritas. Nabi Muhammad bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan." Ini menekankan pentingnya kekuatan dan ketegasan dalam interaksi. Menetapkan batasan berarti memahami kemampuan diri dan memastikan orang lain menghormatinya. Ini termasuk berani mengatakan tidak, tanpa membiarkan kebaikan Anda dimanfaatkan. Batasan adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri, sekaligus menjaga kesehatan emosional dan spiritual. Batasan harus dikomunikasikan dengan jelas dan tegas. Misalnya, jika seseorang terus meminta bantuan tanpa timbal balik, Anda bisa sopan menolak dengan mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa membantu kali ini." Konsistensi penting agar batasan dihormati. Nabi Muhammad juga mengingatkan, "Tubuhmu memiliki hak atasmu." Dengan menjaga batasan, Anda memastikan waktu dan energi cukup untuk tanggung jawab serta ibadah kepada Allah. Doa dan munajat membantu menghadapi situasi sulit dan menciptakan hubungan sehat yang berbasis saling menghormati. Dengan batasan, Anda melindungi diri dari eksploitasi dan menjalani hidup yang lebih seimbang sesuai prinsip Islam. Pelajaran ketiga, mengenali hubungan yang beracun. Hubungan beracun dapat menguras energi, memengaruhi kesehatan mental dan spiritual, serta menjauhkan Anda dari jalan kebenaran. Nabi Muhammad bersabda,
Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberimu wangi-wangian, sementara pandai besi bisa membuat pakaianmu terbakar atau meninggalkan bau tidak sedap. Hadis ini mengajarkan pentingnya memilih teman dengan bijak. Ciri hubungan beracun meliputi perilaku seperti manipulasi, negativitas, kurangnya rasa hormat, atau kecenderungan meremehkan Anda. Individu beracun juga bisa terlalu mengontrol atau tidak mendukung pertumbuhan Anda. Al-Quran mengingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Lingkungan yang positif membantu menjaga iman dan kesejahteraan. Saat mengenali hubungan beracun, kurangi interaksi secara bertahap dan tetapkan batasan dengan tegas. Prioritaskan kesehatan mental dan spiritual Anda. Nabi Muhammad juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Dengan menjaga akhlak dan memilih hubungan yang sehat, Anda dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kebaikan, memperkuat kebahagiaan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran keempat, menyeimbangkan kasih sayang dengan kebijaksanaan. Kasih sayang adalah inti etika Islam, tetapi harus diimbangi dengan kebijaksanaan untuk menghindari dampak negatif. Al-Quran mengingatkan, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Ini menegaskan pentingnya kebijaksanaan dalam interaksi. Kasih sayang berarti peduli terhadap orang lain, namun kasih sayang yang berlebihan bisa dimanfaatkan atau mendukung perilaku negatif. Menyeimbangkan kasih sayang dengan kebijaksanaan memastikan kebaikan Anda efektif tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Menilai niat dan perilaku orang yang dibantu adalah salah satu cara untuk menyeimbangkan kasih sayang. Pertimbangkan apakah bantuan Anda bermanfaat atau malah memperpanjang ketergantungan. Nabi Muhammad bersabda, "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Dengan pengetahuan, Anda bisa membuat keputusan yang tepat. Menetapkan batasan pada waktu dan sumber daya juga penting. Kasih sayang yang konsisten dan terukur lebih bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun kecil." Dengan kebijaksanaan, ilmu, dan batasan, Anda dapat membantu orang lain dengan cara yang benar-benar bermanfaat tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda. Pelajaran kelima, melindungi kesehatan emosional Anda. Kesehatan emosional sangat penting dalam Islam. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada penyakit yang Allah ciptakan kecuali Dia juga menciptakan obatnya." Ini termasuk kesehatan emosional dan mental, yang penting untuk keseimbangan hidup. Melindungi kesehatan emosional berarti menyadari perasaan Anda dan mengenali saat Anda sedang tertekan. Berinteraksi dengan orang yang memanfaatkan kebaikan Anda dapat berdampak buruk pada kesehatan emosional. Hubungan beracun, manipulasi, dan negativitas dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan kelelahan. Langkah pertama adalah kesadaran diri. Periksa kondisi emosional Anda secara teratur dan identifikasi perasaan seperti lelah atau cemas. Melakukan perawatan diri, seperti berdoa, membaca Al-Quran, berolahraga, atau menghabiskan waktu dengan orang terkasih, penting untuk menjaga keseimbangan. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya waktu untuk diri sendiri. Mencari dukungan dari orang terdekat atau konselor juga diperlukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya." Melindungi kesehatan emosional adalah bentuk menjaga diri dan menghormati amanah Allah yang membantu Anda menjalani hidup seimbang dan bermakna. Pelajaran keenam, percaya pada petunjuk Allah. Percaya pada petunjuk Allah sangat penting ketika menghadapi orang-orang sulit dan situasi menantang. Al-Quran mengingatkan kita, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya."
Ayat ini menegaskan pentingnya menaruh kepercayaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Percaya pada Allah berarti yakin bahwa Dia akan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Salah satu cara memperkuat kepercayaan kepada Allah adalah dengan berdoa dan memohon petunjuknya setiap hari. Nabi Muhammad sering berdoa pada saat sulit, memberi contoh bagi kita. Membaca doa tertentu dan ayat Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah dan doa istikharah, dapat membantu memperkuat kepercayaan kita. Merenungkan kisah para nabi, seperti Nabi Musa, Ibrahim, dan Yusuf, mengingatkan kita tentang kepercayaan mereka yang tak tergoyahkan kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Percaya kepada Allah juga berarti menerima takdirnya dan merasa ridha dengan keputusannya. Meskipun situasi tidak sesuai harapan, kita harus percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Dengan menaruh kepercayaan pada Allah, kita menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan ketahanan, serta memperkuat iman dan kedekatan kita dengannya. Pelajaran ketujuh, merangkul perawatan diri, self-care. Perawatan diri sangat penting dalam Islam dan membantu menjalani kehidupan yang seimbang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tubuhmu memiliki hak atas dirimu." Perawatan diri berarti memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual yang telah Allah amanahkan. Ini mencakup menemukan keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat diri sendiri. Mengabaikan kesejahteraan diri bisa membuat kita kewalahan dan tidak efektif dalam menjalankan tugas. Perawatan diri fisik meliputi makan bergizi, olahraga, dan istirahat cukup. Nabi Muhammad SAW menganjurkan moderasi dalam segala hal, termasuk makan. Perawatan emosional mencakup kegiatan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian batin, seperti berinteraksi dengan orang tercinta atau bersantai. Perawatan spiritual juga penting. Doa rutin, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya memperkuat hubungan dengan Allah. Nabi Muhammad mendorong untuk menyendiri sejenak untuk refleksi spiritual. Selain itu, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau konselor dapat memberi perspektif baru dan membantu menghadapi tantangan. Merawat diri bukanlah egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap amanah Allah untuk menjaga kesejahteraan diri. Dengan merangkul perawatan diri, kita mampu menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kebaikan adalah inti dari ajaran Islam, sebuah cahaya yang menuntun perilaku kita dalam kehidupan. Namun, kebaikan itu sendiri memerlukan hikmah dalam pelaksanaannya. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bijaksana, mengenali tanda-tanda perilaku manipulatif, menetapkan batasan yang sehat, dan menjaga keseimbangan emosi serta spiritual, agar kebaikan kita tidak berubah menjadi mudarat bagi diri sendiri. Selalu arahkan hati Anda kepada Allah, dan percayalah sepenuhnya pada kebijaksanaannya yang tak terbatas. Biarkan petunjuknya menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah Anda dalam menjalani kehidupan ini. Jika Anda merasa pesan ini membawa manfaat, kami mengundang Anda untuk menyukai, berbagi, dan bergabung dengan perjalanan ini melalui saluran kami. Terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.